Gunawan Muhammad, mantan Prali Nasional, menilai proses hukum yang dijalaninya penuh dengan ketidakadilan. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dakwaan pemalsuan surat terhadap dirinya tidak terbukti kuat. Hingga kini, belum ada putusan yang menyatakan surat tersebut palsu, sementara SIPPT yang menjadi dasar perkara telah dibatalkan oleh PT UN. Ironisnya, Gunawan justru mendapat tuntutan lebih berat dibanding terdakwa lain, meski fakta persidangan melemahkan tuduhan JPU dengan masa tahanan yang sebenarnya sudah habis. Kasus ini mencerminkan wajah hukum yang jauh dari rasa keadilan. Ya kan, pembeli yang beritikad baik patut dihukum. Perampok patut dibebaskan. Patut dibebasin. Ya, benar. Asal ada duit, kekuasaan, lancar. Saya juga sebenarnya ingin berterima kasih juga ya sebelumnya untuk hakim ya yang tadi telah memberikan kesempatan ya dalam tanda petik jaksa penuntut umum untuk membacakan analisa yuridis dari tuntutannya. Dari apa yang dibacakan tadi oleh jaksa penuntut umum itu akhirnya kita menyadari bahwa tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum itu ya tidak berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan. Jadi kalau kami mendengar ya melihat apa yang terjadi tadi dalam persidangan bahwa tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum itu ya tidak berdasarkan fakta persidangan, padahal jelas-jelas ya di dalam persidangan ada beberapa hal yang menjadi alas hak atau menjadi dasar hukum adanya dakwaan ini, tuntutan ini khususnya ya, adalah 3 hal. Yang pertama, bahwa berdasarkan 263 ayat 2 itu kan menggunakan surat palsu. Dalam hal ini surat palsu yang unsur yang paling penting. Nah, dalam fakta persidangan sudah terbukti bahwa pihak BPN menyatakan bahwa mereka tidak pernah menyatakan bahwa daerah Pramuka Ujung itu atau tanah Pramuka Ujung yang bermasalah ini, ya, yang jadi sengketa sekarang ini, itu adalah tanah barat, tanah hak barat. Berarti kan satu apa yang menjadi dasar hukum perkara ini, pemalsuan ini sudah kita patahkan. Yang kedua, ya, dalam dakwaan kemarin bahwa surat-surat kami ini, para terdakwa ini, ya itu tidak terdaftar di Kelurahan Rawasari. Tapi ada 2 hal yang harus diperhatikan di sini. Satu, ya, dalam persidangan diakui bukannya tidak terdaftar, tapi buku letter C-nya itu tidak ada. Ya. Yang kedua, yang sangat penting, kami bisa buktikan bahwa kami punya itu terdaftar. Kami memiliki PBB, yang mana PBB itu adalah ya sama dengan surat girik yang sekarang dipermasalahkan ini. Karena kalau kita melihat surat girik itu adalah kan bukti dari pembayaran pajak. Kami bisa buktikan, dan hal itu ya kepemilikan kami itu didasarkan dengan ada bukti pajak, pembayaran pajak. Kami bayar pajaknya. Itu diakui oleh lurah pada waktu persidangan. Berarti kan sudah tidak ada gitu loh dasar haknya. Yang ketiga, saksi ahli. Saksi ahli pidana yang menyatakan bahwa ini memenuhi unsur pidana, ya. Kan kita semua tahu bahwa saksi ahli ini membuat suatu analisa hukum itu berdasarkan data-data yang diberikan oleh penyidik saat itu. Nah, kalau memang ternyata data-datanya di akta persidangan ya, itu berbeda, ya, bisa dipatahkan, kemudian itu kan berarti kan sudah berbeda analisanya. Apalagi di dalam persidangan saksi ahli ini tidak hadir, tidak berani hadir. Sehingga apa? 3 hal ini yang menjadi dasar daripada tuntutan tadi itu sebenarnya sudah patah, sudah tidak ada lagi. Nah, sekarang
kita mendengar sendiri tuntutan itu masih tetap berdasarkan BAP. Jadi itu sudah memperlihatkan bahwa yang menyusun ini dalam hal ini jaksa tidak mengerti, tidak mempertimbangkan apa yang terjadi dalam fakta persidangan, unsur-unsur dalam 263 surat palsu. Ya. Jadi kalau menurut kami permasalahan ini, ya perkara ini sudah selesai seharusnya dan ini bebas harusnya. Pak Jerry, yaitu kalau kita mengacu pasal 263 ayat 2 bahwa barang siapa menggunakan surat palsu merugikan orang. Nah, di sini unsurnya yang paling utama adalah surat palsu. Nah, sampai saat ini tidak ada putusan hukum, kepastian hukum yang menyatakan surat itu palsu. Bagaimana orang bisa dikatakan menggunakan surat palsu? Secara hukum surat itu belum dinyatakan palsu. Nah, ini suatu pembelaan nanti dalam pledoi kami kan. Jadi namanya proses hukum semua harus didasarkan kepastian hukum. Kita tidak bisa dituduh menggunakan surat palsu kalau secara hukum, secara putusan pengadilan belum ada yang menyatakan surat itu palsu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pihak pelapor mendalilkan ataupun dalam dakwaannya menyatakan bahwa tanah yang jadi objek perkara ini adalah tanah negara, tanah Eigendom, itu waktu ada pemeriksaan saksi dari kepala BPN, saksi pun menyatakan sampai saat ini BPN secara resmi tidak mengeluarkan bahwa tanah itu tanah Eigendom atau tanah giring. Itu pertama. Yang kedua, kalau pelapor menggunakan SPPT, dia mendapatkan hak untuk mengelola daripada tanah itu. Secara hukum, ada kepastian hukum, PK bahwa SPPT itu telah dibatalkan. Maka saya sangat heran, kenapa jaksa melakukan penuntutan terhadap para terdakwa ya, dengan pidana 1,6 sampai 3,6 tahun. Itu dasarnya apa? Yang sampai saat ini saya belum tahu. Mudah-mudahan dalam pledoi nanti, pembelaan nanti, kita bisa mengungkap semua, bisa membantah semua. Sementara itu, nah, makanya ini kita juga heran. Ini terdakwa yang didakwakan sama semua. Kenapa tuntutannya beda-beda? Beda kan begitu. Ya kalau artinya salah satu pertimbangan telah terpidana, itu kan ya sah-sah aja. Tapi dalam permasalahan ini kan sama semua kan gitu, apalagi dalam persidangan semua berbuat sopan, terbuka apa adanya. Ya, kemungkinan saya itu ya ada unsur senang dan tidak senangnya, kemungkinan itu. Terima kasih. Jadi begini, saya terangkan tadi sudah diterangkan teman-teman saya bahwasanya kalau kita mengacu kepada KUHP 184, artinya prosedur selama proses persidangan ini saya mengambang, saya lihat proses pemeriksaannya karena harus yang dituduhkan, pasal yang dituduhkan itu harus jelas dan terang seperti ini loh, cahaya matahari ini kan begitu ya. Jadi nggak bisa mengambang seperti itu. Namun demikian, walaupun tadi kita mendengarkan tuntutan kepada terdakwa, saya pikir tidak masalah. Kita masih punya harapan, yaitu dalam arti kita melakukan pledoi. Di dalam pledoi nanti kita bisa jabarkan semua peristiwa hukum yang selama proses pemeriksaan, sehingga mudah-mudahan hakim bisa melihat keadilan dalam proses pledoi yang kita serahkan nanti. Ya kalau menurut orang emang sekarang itu bisa gagal-gagalan tanpa dia prosedur hukum bisa begitu. Saya pikir itu juga ini ya negara hukum kita itu harusnya ditegakkan kebenaran itu seperti, artinya jangan ada seperti itu yang karena dia punya power dia yang dikedepankan, yang tidak punya power dikebelakangkan. Jadi maksud saya jangan seperti begitu, karena di dalam hukum semua sama. Mudah-mudahan nanti keadilan ada kepada para terdakwa ini. Nanti kita lihat dalam proses putusan ya. Terima kasih.